Salam sejahtera buat kita semua. Kembali dengan saya John Kohe Channel. Dan pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan fermentasi pakan ternak yang merupakan solusi untuk mengantisipasi kekurangan pakan pada musim paceklik. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, pengawetan pakan ternak merupakan solusi yang mesti dilakukan oleh para peternak untuk mengantisipasi kekurangan pakan pada musim-musim paceklik. Ketika pakan tidak tersedia, baik jumlah maupun kualitasnya. Dan dengan pengawetan pakan ini sangat efektif sekali untuk bisa menolong para petani peternak kita untuk melanjutkan usaha peternakan mereka. Dengan pengawetan pakan, petani akan tetap mempertahankan pertumbuhan ternak, baik pada musim hujan ketika pakan berlimpah maupun pada musim kemarau atau musim paceklik ketika pakan sulit bisa ditemukan. Ada dua macam fermentasi hijauan pakan ternak yang kita kenal, yaitu fermentasi sederhana dan fermentasi modifikasi. Fermentasi sederhana adalah fermentasi dengan hanya menggunakan hijauan segar tanpa menambah konsentrat atau bahan lain. Sedangkan fermentasi modifikasi merupakan proses fermentasi dengan menggunakan bahan lain seperti konsentrat dan probiotik. Adapun cara pembuatan fermentasi sederhana yang kita sebut dengan silase sederhana, yang pertama adalah kita potong rumput yang sudah siap panen. Tentu hijauan ini bisa berasal dari legum maupun dari rumput, yang mana hijauan tersebut dipanen sebelum berbunga agar kandungan proteinnya tinggi dan kandungan airnya optimal atau tidak terlalu besar. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 1 malam, tentunya untuk menurunkan kadar air, sehingga nanti proses fermentasi bisa berlangsung dengan sempurna. Kemudian kita cacah hijauan dengan ukuran 5-10 cm. Semakin pendek semakin baik. Lebih baik lagi kalau kita memotong dengan menggunakan chopper, karena tentu hasilnya akan lebih baik karena akan lebih pendek, lebih halus. Selanjutnya hasil cacahan itu dimasukkan ke dalam wadah atau silo secara bertahap sambil dipadatkan untuk mengurangi kandungan oksigen, dan ini diharapkan sampai padat sehingga tidak terdapat oksigen di dalam silo atau wadah yang kita simpan. Pengisian silo itu dilakukan sepadat mungkin sampai penuh, ya. Kemudian kita tutup silo dengan rapat sehingga tidak ada udara yang masuk atau terjebak di dalam silo. Proses penyimpanan itu selama kurang lebih 40 hari agar fermentasi sempurna. Tetapi bisa juga digunakan 3 minggu juga bisa. Tapi untuk menjadi sempurna lebih baik 40 hari. Nah, ini adalah fermentasi secara sederhana yang kita sebut dengan silase sederhana. Yang kedua adalah fermentasi modifikasi. Untuk fermentasi pakan modifikasi, maka kita menggunakan konsentrat dan probiotik atau mikroba yang ada dalam kemasan probiotik. Penambahan konsentrat itu harus disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di lokasi. Ada beberapa bahan pakan yang bisa dicampur, yaitu tepung jagung, dedak, ubi-ubian, gula, garam, dan M4. Persentase konsentrat yang harus kita tambahkan itu minimal 20% dari berat pakan yang akan kita buat. Tapi kalau lebih dari 10% itu lebih baik, karena
tentu kandungan nilai gizi yang kita harapkan akan jauh lebih baik. Pakan hijauan yang kita buat yaitu rumput lapangan, legum seperti gamal, daun kacang-kacangan, dan semua jenis hijauan, baik legum maupun rumput yang dapat dimakan oleh ternak. Penggunaan legum sangat penting untuk meningkatkan nilai gizi pakan ternak. Bagaimana cara kita membuat pakan fermentasi modifikasi atau silase modifikasi? Saya kira ini sama saja dengan pembuatan silase sederhana. Hijauan yang siap panen kita potong, kemudian kita diamkan selama 1 malam untuk menurunkan kadar air. Kemudian kita siapkan larutan, ukuran air itu 1 liter, kemudian gula 500 ml, campur dan aduk. Lalu kita tambahkan EM4 20 cc dan kemudian kita diamkan. Takaran ini tidak otomatis, tetapi ini tergantung dari jumlah pakan yang akan kita fermentasi. Jika jumlah pakannya cukup banyak, maka tentu jumlah atau volume ini akan kita tambah sehingga bisa untuk memenuhi semua pakan yang akan kita fermentasi. Kemudian kita cacah hijauan dan dengan panjang 5-10 cm, semakin pendek semakin baik. Tetapi kalau menggunakan chopper itu jauh lebih baik, karena akan semakin pendek dan hasil fermentasinya akan jauh lebih sempurna. Penggunaan konsentrat dianjurkan itu 10% dari bahan yang akan difermentasi. Tetapi kalau lebih sedikit, lebih banyak, jauh lebih baik. Ya, jadi minimal 10%. Tapi kalau lebih dari 10% itu lebih baik. Kemudian kita timbang konsentrat, baik itu dalam bentuk dedak, jagung, dan kita tebarkan pada hijauan yang telah dicacah sampai bercampur dengan baik. Jadi pada saat pencampuran itu harus diupayakan sehingga campuran itu secara merata, dibalik, dan pada saat penyiraman EM4 dan larutan gula itu harus diupayakan semuanya karena pada bagian-bagian rumput yang telah kita cacah. Kemudian kita menyiram larutan yang telah disiapkan secara merata pada hijauan. Hijauannya kemudian dimasukkan ke dalam silo secara bertahap sambil dipadatkan. Nah, ini bisa diinjak atau dipadatkan. Kemudian pengisian silo dilakukan sepadat mungkin dan sampai penuh. Lalu kemudian kita tutup silo dengan rapat sehingga tidak ada udara yang masuk atau terjebak di dalam silo. Proses penyimpanan selama 21 hari agar sempurna, tetapi kalau 40 hari jauh lebih baik, ya, sehingga proses fermentasi bisa berlangsung dengan sangat sempurna. Setelah 21 hari pakan fermentasi bisa dibuka dan dipergunakan atau diberikan pada ternak. Adapun ciri-ciri dari silase yang baik adalah dari aroma, yaitu wangi seperti buah-buahan dan sedikit asam. Dari sisi rasa, apabila coba digigit, manis dan terasa asam. Dari warna, hijauan ke kuning-kuningan. Kemudian dari sisi sentuhan, kering tetapi apabila dipegang terasa lembut dan empuk. Kemudian bagaimana cara pemberiannya? Silo kemudian dibuka, diambil sesuai dengan kebutuhan. Diangin-anginkan lalu diberikan pada ternak. Jika ternak tidak mau makan, maka terlebih dahulu dipuasakan sehingga ternak mengalami kelaparan dan dia boleh makan. Pemberian silase harus diberikan juga dengan air secara ad libitum. Ya, jadi air juga harus dipersiapkan secara ad libitum sehingga ternak terus makan dan minum. Kualitas pakan yang dihasilkan dari proses fermentasi itu sudah sangat baik karena merupakan campuran dari berbagai jenis bahan makanan atau konsentrat. Dan selain itu hasil fermentasi itu juga mengandung nilai gizi yang cukup tinggi untuk kebutuhan ternak. Jadi pakan yang kita buat dalam bentuk fermentasi ini dapat disimpan dalam waktu yang lama. Ada bisa sampai 2 tahun. Tergantung daripada bagaimana cara kita menyimpannya, mengolahnya, sehingga
proses fermentasinya itu bisa berlangsung dengan baik. Baik teman-teman sekalian, inilah penjelasan saya tentang fermentasi pakan ternak, baik dengan silase sederhana maupun silase modifikasi. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu peternak dan bisa membuat sendiri pakan ini untuk kebutuhan ternak daripada teman-teman sekalian. Saya kira ini penjelasan saya, dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Dan kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan juga membunyikan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi untuk bisa mendapatkan notifikasi di dalam ketika saya mengupload video saya yang baru, maka teman-teman bisa mendapatkan notifikasi untuk bisa menonton video-video saya. Sekian dan terima kasih.